wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Atik Mawati SPD SI selaku Ketua Jurusan sekaligus Ketua Prodi Pendidikan Kimia. Yang kami hormati Ibu Malihatul Hidayah STMPD selaku Ketua Prodi Kimia. Yang kami hormati Ibu Wirda Ubaidah SSI MSI selaku Sekretaris Jurusan Prodi Pendidikan Kimia. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dosen serta jajarannya yang telah berhadir pada acara ini. Yang kami hormati Dr. Nanda Paramita Savitri sebagai pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati Riki Setiawan selaku Ketua HMJ Kimia periode 2021. Dan yang kami hormati pula Ariska Maharadi Putri selaku Ketua Panitia Bakti Sosial serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini walaupun hanya bisa bertatap muka secara virtual. Pada pagi ini, kita akan melaksanakan webinar Bakti Sosial Kimia Berbagi HMJ Kimia UIN Wali Songo Semarang dengan tema Mengenal Varian Baru COVID-19 dan Cara Pencegahannya. Sebelumnya, kami telah membuka open donasi dan telah berhasil mengumpulkan donasi sebanyak 2 juta rupiah dan akan diberikan sembako, kemudian akan diberikan ke Panti Ureda Harapan Ibu di Ngalian, Semarang. Nah, salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulainya acara, izinkan perkenalkan saya Zulfa Felicia, selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Sebelumnya, dimohon untuk para hadirin untuk bisa mengaktifkan kamera Zoom-nya dan memakai background yang telah disediakan. Adapun susunan acara Kimia Berbagi hari ini adalah acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, materi dan sesi tanya-jawab. Acara yang keempat adalah penyerahan sertifikat dan foto bersama. Dan acara yang terakhir, penutupan. Sebelum dimulainya acara, dimohon kepada para hadirin untuk dapat mengisi link presensi yang sudah dikirimkan oleh panitia lewat room chat Zoom dan meng-screenshot bukti kehadiran. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat kepada kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Ariska Maharadi Putri selaku panitia. Kepada Saudari Ariska Maharani Putri, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Yang terhormat, Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi. Yang terhormat, Ketua Program Studi Pendidikan Kimia dan Kimia. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen Fakultas Sains dan Teknologi. Yang terhormat, Dr. Nanda Paramita Savitri. Yang terhormat, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia dan seluruh peserta yang saya banggakan. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul kiamah kelak. Kimia Berbagi merupakan wujud dari kegiatan bakti sosial yang dilakukan untuk meningkatkan rasa kepedulian kita, khususnya bagi mahasiswa kimia terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19, dan memberikan bantuan dalam bidang pangan, moral, serta wawasan. Bakti sosial pada kali ini terdiri dari 2 rangkaian. Yang pertama ada webinar dan yang kedua itu ada open donation untuk Panti Reda Harapan Ibu. Melalui kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat menambah rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama manusia. Selanjutnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi pada kegiatan kali ini. Semoga acara webinar kali ini
dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan dari Saudari Arista Maharani Putri. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Riki Setiawan selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia periode 2021. Kepada Riki Setiawan, kami persilahkan. Oke, cek MC apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Jurusan maupun Ketua Program Studi Pendidikan Kimia Ibu Ati Rahmawati SPD MSI. Yang saya hormati Ketua Program Studi Kimia Ibu Haji Malakatul Hidayah. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi Pendidikan Kimia Ibu Wirda Udaibah. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi Kimia Ibu Mulyatun MSI. Yang saya hormati juga Ibu Dr. Nanda Pramita Safitri sebagai narasumber webinar hari ini. Yang saya hormati seluruh dosen jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang serta mahasiswa Kimia UIN Wali Songo Semarang yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini pada hari yang cerah ini kita melakukan hal yang produktif dengan menambah wawasan kita terkait berbagai jenis varian COVID-19 dan cara pencegahannya yang akan diisi oleh Ibu Dr. Nanda Pramita Safitri. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Ati Rahmawati yang telah berkenan hadir pada hari ini. Nah, dan saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat besar kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama untuk dapat melaksanakan kegiatan hari ini. Nah, mengenai kegiatan kita pada hari ini, tak lain untuk menambah wawasan kita tentunya mengenai berbagai macam COVID-19, serta untuk menambah wawasan kita bahwasanya COVID-19 itu nggak cuma di varian terbaru yang versi Delta. Namun ada banyak hal yang perlu kita ketahui sebagai mahasiswa yang besar harapannya nantinya setelah kita mengikuti webinar ini, kita sebagai pelopor manusia, mahasiswa yang yang tidak update dan paham terkait wabah ini. Dan jadi sehingga nantinya saat kita bertemu dengan orang-orang yang semisal anti dan kurang update terkait COVID-19, vaksin dan sebagainya, kita dapat memberikan pemahaman kepada mereka. Dan tentunya acara ini serangkaian dengan acara bakti sosial yang dimana kita juga mengumpulkan galang dana untuk disalurkan ke Panti Wereda Harapan Ibu seperti itu. Nah, jadi saya sendiri selaku Ketua HMJ Kimia tahun 2021 dan mewakili segenap panitia dan pengurus penyelenggara mengucapkan mohon maaf apabila pada pelaksanaan acara hari ini itu ada kekurangan. Nah, hadirin yang saya hormati, demikian kata sambutan dari saya. Mohon maaf apabila dari sambutan ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan dari Saudara Riki Setiawan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Ati Rahmawati SPD MSI selaku Ketua Jurusan dan Ketua Prodi Pendidikan Kimia UIN Wali Songo Semarang sekaligus membuka kegiatan webinar bakti sosial ini. Kepada Ibu Ati Rahmawati SPD MSI kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Zulfa Felisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Yang kami hormati Ibu Dr. Nanda Pramita Safitri sebagai narasumber kita di pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Hajah Malikatul Hidayah MPD selaku Kaprodi
Kimia, kemudian Ibu Weda Udaiba dan Ibu Mulyatun selaku Sekprodi Pendidikan Kimia dan Prodi Kimia, seluruh mahasiswa peserta webinar webinar bakti sosial dengan topik mengenal varian baru COVID-19 dan cara pencegahannya yang kami sayangi dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan apa yang menjadi rencana kita, niat kita untuk melaksanakan kegiatan di pagi hari ini. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya Allah. Bapak Ibu serta seluruh mahasiswa yang hadir pada kegiatan di pagi hari ini, webinar bakti sosial ya. Saya sangat berterima kasih kepada yang pertama Ibu Dr. Nanda Paramita Savitri yang di tengah kesibukan beliau bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi kepada kita semuanya, berbagi ilmu, berbagi informasi yang mana ini sangat penting bagi kita sebagai sivitas akademik untuk tidak termasuk ke dalam golongan yang mengikuti hoax gitu ya. Jadi saya sangat berharap bahwa kegiatan kali ini ya, kita tahu bahwa era pandemi yang sudah diawali di dunia ini dimulai pada akhir tahun 2019 dan masuk ke negara kita dimulai pada bulan Maret 2020 dan kita ini sudah beradaptasi selama 1,5 tahun. Tapi ternyata pandemi atau berbagai hal ya terkait dengan COVID-19 ini kalau berdasarkan data dari Kemeninfo ya. Kemeninfo itu bahwa hoax berkaitan dengan COVID-19 ini luar biasa. Dan hoax ini sangat berpengaruh kepada perilaku masyarakat. Jadi ada yang sampai saat ini itu kemudian masih tidak percaya, ada yang apatis. Nah, ini kami sangat berharap bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan ketika menerima informasi tidak kemudian seharusnya ketika mendapatkan informasi sebelum di-share, saring terlebih dahulu begitu. Nah, mengapa kemudian terjadi hoax yang luar biasa? Ini tidak terlepas daripada rendahnya pemahaman kita berkaitan dengan virus, pemahaman berkaitan dengan COVID-19, apalagi dengan adanya varian yang baru ini yang kemudian bermutasi terus begitu ya, dan yang ternyata memberikan dampak yang luar biasa dan itu telah mengubah cara hidup kita semuanya tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Jadi informasi ilmu dari Ibu Dr. Nanda Paramita sangat kami harapkan. Sekali lagi terima kasih Bu Dokter yang sudah terserawuh di pagi hari ini meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada HMJ dan juga panitia yang sudah memiliki ide yang luar biasa, kegiatan yang sangat baik ini. Semoga dengan kegiatan ini nilai-nilai kemanusiaan semakin terkembangkan, semakin tertanamkan bahwa manusia yang baik, manusia yang paling baik, manusia yang mulia adalah manusia yang bermanfaat, sekecil apapun itu. Jadi melalui webinar ini dan juga nanti dilanjutkan dengan bakti sosial, semoga betul-betul membawa perubahan, membawa kebaikan begitu yang bisa kita tularkan kepada lingkungan kita, tidak malah kita menjadi orang yang bagian daripada hoax itu sendiri begitu ya. Jadi saya sangat berharap mahasiswa itu dengan keilmuannya, jadi sudah sebutannya maha begitu ya, sehingga kemudian bijaksana dan memahami segala sesuatu itu sehingga dapat menempatkan semuanya pada porsinya.
dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita di pagi hari ini mendapatkan kemudahan, kemanfaatan, berkah untuk tidak hanya diri kita tapi juga bagi lingkungan. Mari kita buka webinar bakti sosial dengan topik mengenal varian baru COVID-19 dan cara pencegahannya dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Semoga seluruh peserta bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir dengan seksama dan juga bisa memberikan manfaat kepada lingkungan kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan dari Ibu Atik Rahmawati, SPD MSI. Mari kita memasuki acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi yang akan dimoderatori langsung oleh Saudari Irfana Ulia. Selama beberapa jam ke depan, sebelum itu saya akan menyampaikan CV moderator. Oke, CV-nya. Data diri, nama Irfana Ulia, tempat tanggal lahir di Jepara 2 Agustus 2001, perempuan, prodi Pendidikan Kimia angkatan 2019, email ulyairfana@gmail.com, nomor handphone 0856473197110, alamat di Welahan RT4 RW4 Welahan Jepara. Moto hidup, apa yang ditakdirkan untukmu maka akan menjadi milikmu. Riwayat pendidikan tahun 2007 sampai 2013 itu di SD Negeri 3 Welahan, 2013 sampai 2016 SMP Negeri 1 Welahan, 2016 sampai 2019 MAN 2 Kudus. Nah, kemudian di pengalaman organisasi, tahun 2017 mengikuti jurnalistik Fun Club, 2019 IPNU, IPPNU Rating Welahan, 2021 HMJ Kimia UIN Wali Songo Semarang. Nah, selanjutnya kepada Saudari Irfana Ulia, silakan. Baik, terima kasih Ansya atas kesempatan yang diberikan. Yang belum on cam dulu yuk, ikut meramaikan suasana nih. Silakan teman-teman on cam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam, mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar bakti sosial dengan tema mengenal varian baru COVID-19 dan cara pencegahannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfana Ulia. Di sini saya akan memandu acara webinar pada kesempatan pagi hari ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir di Indonesia. Bahkan, virus ini bermutasi menjadi varian baru. Nah, agar kita bisa menghadapi pandemi ini, kita harus mengenal lebih dekat dengan si COVID-19 ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa saja sih macam-macam varian baru COVID-19? Bagaimana pencegahan varian baru COVID-19, serta bagaimana penanganannya jika kita terpapar varian baru COVID-19? Oke, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Nada Paramita Safitri. Apakah dokter sudah bergabung bersama kita di sini? Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Salam, suara saya jelas? Oh iya, jelas dok, sudah jelas. Oke, karena narasumber sudah hadir bersama kita, di sini sebelumnya saya akan membacakan CV dari Dr. Nada Paramita Safitri terlebih dahulu. Oke, untuk CV-nya, nama Dr. Nada Paramita Safitri, tempat tanggal lahir Bandung 7 Mei 1986, alamat Central Park Boulevard No. 50 Jakasetia, Bekasi Selatan, email nadaparamita86@gmail.com, agama Islam, status menikah,
tinggi badan 163 cm, dan berat badan 60 kg, kemudian golongan darah AB, serta kewarganegaraan Indonesia. Untuk pendidikannya, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas berada di Bekasi hingga tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikannya di Yarsi University pada tahun 2004 hingga tahun 2010. Untuk pengalamannya, di tahun 2010 hingga tahun 2011 sebagai General Practitioners Amanda Hospital Serang, pada tahun 2011 hingga tahun 2013 PTT Kepulauan Riau atau Puskesmas Kawal Bintan Area, lalu pada tahun 2013 hingga tahun 2015 sebagai General Practitioners Melia Hospital Cibubur, pada tahun 2014 hingga tahun 2016 sebagai General Practitioners Dr. Adam Tholib Hospital Cibitung, lalu pada tahun 2016 hingga tahun 2019 sebagai Leader of Emergency Dr. Adam Tholib Hospital Cibitung, lalu pada tahun 2020 hingga sekarang sebagai Deputy Director Dr. Adam Tholib Hospital Cikunir. Lalu untuk pengalaman yang lainnya, pada tahun 2012 tergabung dalam Disaster Emergency in North Sumatra. Pada tahun 2013 tergabung dalam Medical Team at Tour de Bintan and Bintan Kitesurfing Event. Pada tahun 2014 sebagai Dokter at Porda West Java. Lalu pada tahun 2016 Health Material Provider PT Zalura. Di tahun yang sama pula PHPS Dokter with PT Kayaba. Lalu pada tahun 2020 mengisi Healthy Nutrition Talk Show with Pokaris Wet Event. Lalu pada tahun 2020 mengisi Era Normal Talk Show with Bang Muamalat, serta pada tahun 2021 mengisi Healthy Talk Show with Gaya FM. Nah, untuk hobinya, Dokter Anda memiliki hobi traveling dan juga olahraga seperti Muay Thai, berenang, dan juga berlari. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada Dokter Nanda untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Upu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik semuanya. Selamat pagi juga Bu Atik sebagai Ketua Prodi dan Bu Ulfa sebagai dosen dari jurusan Kimia Universitas Islam UIN Walisongo Semarang. Oke, terima kasih atas kesempatannya kepada seluruh mahasiswa jurusan Kimia Universitas Semarang atas kesempatan yang berbahagia ini. Saya perkenankan untuk membawakan materi tentang varian baru COVID-19. Kita mulai aja langsung materinya. Oke, jadi COVID-19 itu adalah infeksi virus coronavirus yang muncul pada bulan Desember 2019 pertama kali di Wuhan. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa sih si COVID-19 ini. Jadi pada bulan Maret 2020, infeksi coronavirus ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi, dan kebetulan juga pada Maret 2020, Indonesia menetapkan sebagai bencana nasional yang perlu penanganan secara komprehensif. Nah, COVID-19 ini sangat mudah menular dari manusia sakit ke manusia sehat, hingga jumlah kasus COVID ini akan terus bertambah setiap hari. Dan sifat dari coronavirus ini sangat mudah masuk dan mati menjadi satu atau disebutkan. Jadi apabila dia berhasil masuk ke suatu manusia, maka dia akan sangat cepat bermultiplikasi dan merusak suatu sel. Oke, COVID-19 ini sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia, terutama 34 provinsi ya, dan ada yang memiliki dampak yang serius terhadap status kesehatan masyarakat. Mohon maaf dokter, suaranya kurang jelas. Sudah cukup? Ya, sudah dok. Oke, jadi COVID-19 ini berdampak secara khusus ya terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, pendidikan, kondisi sosial, serta keamanan. Next. Nah, ini dia yang namanya coronavirus ya, atau COVID-19. Jadi, si virusnya ini dia termasuk ke dalam single strain
virus RNA ya. Jadi dia hanya punya satu RNA, lalu dia berkapsul dan tidak memiliki segmen. Dan coronavirus ini tergolong sebagai genus beta coronavirus. Dia berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60 sampai 140 nanometer. Nah, sifatnya dari SARS-CoV-2 ini, jadi sebenarnya coronavirus ini seperti kita ketahui ya, dia sebelumnya juga sudah ada, tapi di tahun 2019 dia bermodifikasi menjadi SARS-CoV-2. Jadi si coronavirus ini sangat sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas dan dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak seperti ether, etanol 75%, etanol, disinfektan yang mengandung klorin. Next. Oke, bagaimana sih penularan dari COVID-19? Jadi masa inkubasi dari COVID-19 ini 5 sampai 6 hari ya. Dia memiliki jarak antara 1 sampai 14 hari dan bisa mencapai 14 hari dari terpaparnya. Risiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama. Penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Jadi infeksinya tergolong sakitnya itu karena paparan virus pada sekret yang tinggi. Nah, orang yang terinfeksi itu dapat menularkan sampai 48 jam sebelum onset gejala. Jadi apabila terpapar, dia bisa timbul sebelum 48 jam setelah timbul sakit dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Nah, periode presimptomatik ini karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet dan kontak dengan benda yang terkontaminasi. Jadi kepapar itu belum tentu karena langsung orang yang batuk, bisa juga dari oleh benda-benda yang terinfeksi dari pasien yang terkena COVID-19. Nah, seperti kita ketahui ya, jadi COVID-19 ini ada, dan saat ini Indonesia merupakan urutan tertinggi di Asia Tenggara. Kenapa? Karena aware dan kesadaran masyarakat di Indonesia itu tergolong masih kurang. Next. Dalam segi medis, kita memiliki pasien yang terinfeksi COVID-19 ini ada 6 golongan ya. Yang pertama adalah kasus suspek, yang kedua itu adalah kasus probable, lalu konfirmasi, lalu discard, kontak erat, juga pelaku perjalanan. Yang pertama kasus suspek. Suspek itu apa sih? Jadi orang dengan infeksi saluran pernapasan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Jadi memang dia di area zona merah, kemudian punya gejala atau memiliki riwayat kontak erat. Terus orang dengan salah satu gejala atau tanda infeksi saluran pernafasan akut yang pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak yang tadi saya bilang ya, dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Konfirmasi atau probable itu apa? Next aja. Nah, probable itu apa sih? Jadi pasien dengan infeksi saluran pernafasan akut berat atau ARDS atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19. Tapi belum ada bukti kuat bahwa hasil laboratorium rapid test PCR-nya itu positif. Kasus konfirmasi apa? Sudah dibuktikan bahwa laboratorium tes PCR-nya dia positif. Jadi sudah jelas bahwa pasien ini terkonfirmasi terinfeksi virus COVID-19. Nah, konfirmasi itu dapat digolongkan dengan 2 ya. Jadi yang tanpa gejala atau yang kita sebut dengan asimptomatik dan dengan gejala atau yang kita sebut dengan simptomatik. Lalu kontak erat. Di sini mungkin adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian jangan terlalu khawatir atau takut ya begitu ada pasien COVID-19 langsung kabur, padahal jaraknya 15 meter cuma ngelihat doang itu langsung kabur, lari-lari gitu. Ada pasien positif gitu ya. Jadi
di sini saya harus menjelaskan yang namanya kontak erat supaya paham kalau misalkan ada pasien COVID-19 kita nggak perlu terlalu takut. Yang penting nanti ada pencegahannya ya. Jadi kontak erat itu apa sih? Kontak erat itu adalah kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dengan radius 1 meter atau kurang dengan jangka waktu 15 menit atau lebih. Ya. Lalu yang kedua adalah sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi seperti salaman, pegangan tangan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, orang yang memberikan perawatan langsung ini tergolong nakes ya terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Yang keempat, situasi lainnya yang mengindikasikan bahwa kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidik epidemiologi setempat. Misalkan satu rumah, mungkin jadi kepaparnya memang lama dan sebagainya. Next. Nah, pelaku perjalanan itu apa sih? Jadi pelaku perjalanan saja perjalanan dari dalam negeri atau domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Ini pada daerah-daerah yang memang lagi kasus pandeminya tinggi. Lalu discharge itu apa sih? Discharge itu adalah apabila pasien tersebut memiliki gejala mungkin infeksi saluran pernapasan akut, tapi sudah 2 kali melakukan PCR dan dinyatakan negatif dengan selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. Atau seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan karantina selama 14 hari. Next. Nah, kita masuk ya ke materi utamanya. Jadi, si coronavirus ini memiliki tipe unik. Dia gampang mudah bermutasi, mudah bermutasi, dan sebagainya. Makanya sebelumnya saya jelaskan bahwa jadi coronavirus ini sebenarnya udah ada dari jauh-jauh hari ya. Jadi timbulnya itu memang makanya disebut SARS-CoV-2 di tahun 2019 karena memang sebelumnya coronavirus itu sudah ada yang menyebabkan gejala Middle East Respiratory Syndrome atau MERS yang kita tahu, lalu juga SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Ya, jadi makanya si coronavirus ini dibilang sebagai SARS-CoV-2. Secara alami, virus corona itu gampang bermutasi ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi penularannya itu terus terjadi karena mutasi dari virusnya ini adalah kemampuan adaptasi virus itu untuk bertahan hidup. Jadi semua tipe virus itu sama ya. Untuk dia bertahan hidup di sel tersebut, dia bermutasi. Nah, selama pandemi COVID-19 berjalan, lebih dari tahun, telah muncul kasus-kasus varian baru ya, mutasinya. Dan sebagai dari WHO ditetapkan ada varian of concern atau VOC. Nah, VOC itu apa? VOC itu yang tergolong dalam VOC itu adalah virus B117 atau apa, kemudian B1, B1351, kemudian B1617. Jadi ini alpha, beta, gamma, sama delta. Oke, next. Nah, ini golongan varian COVID-19 ya. Jadi yang disebut SARS-CoV-2 itu ada golongannya tadi yang termasuk VOC atau varian of concern. Ya, kenapa yang disebut varian of concern? Karena dia punya efek bermutasinya cepat, kemudian juga efek penyebarannya tinggi, maka disebut VOC. Nah, yang tergolong VOC itu adalah alpha, beta, gamma, dan delta. Kemudian ada tipe varian lain yang disebut FOL atau FOI, varian of interest ya. Jadi epsilon, beta, eta, theta, iota, kappa, lambda itu masih termasuk FOI ya. Jadi masih dalam penelitian lebih lanjut. Next. Oke, kita bahas tentang yang pertama ya, varian alpha. Jadi varian alpha ini muncul di Inggris pada bulan September tahun 2020. Tingkat penularan virusnya itu 43-90% lebih mudah menular dari virus corona sebelumnya. Ya. Dan tingkat keparahan infeksi itu lebih berpotensi menimbulkan gejala berat dan resiko peningkatan resikonya itu rawat inap itu lebih tinggi dibandingkan virus corona jenis awal.
Lalu varian alfa ini punya beberapa mutasi yang mempengaruhi protein spike, lapisan serupa paku yang ada di permukaan virus corona. Protein spike ini berfungsi sebagai pengikat virus corona dengan sel di tubuh manusia, sehingga berperan besar dalam proses infeksi. Karena itu, varian B117 ini bisa berpindah secara cepat antar individu satu ke yang lainnya. Nah, coronavirus varian alfa ini diketahui lebih cepat menular ya, karena tadi mempunyai protein spike yang mudah berpindah atau mengikat ke sel tubuh manusia. Dan sejak April 2021 itu menjadi salah satu virus corona yang dominan di Amerika Serikat dan Inggris. Oke. Namun laporan kasus sejauh ini menunjukkan bahwa pasien COVID-19 yang terinfeksi virus corona varian alfa bisa mengalami gejala yang lebih parah. Namun pada orang yang telah menerima vaksin COVID-19, gejala dari virus corona ini umumnya jauh lebih ringan. Yang kedua yang termasuk dalam varian of concern itu adalah varian beta ya, atau disebut B1351. Tingkat penularan virusnya masih belum diketahui. Tingkat keparahan infeksinya lebih beresiko menyebabkan COVID-19 itu gejala berat. Nah, si beta ini memiliki beberapa mutasi protein spike seperti di varian alpha. Beberapa bukti menunjukkan bahwa mutasi pada varian beta mempengaruhi antibodi. Jadi antibodi itu adalah protein kekebalan yang penting ya di tubuh kita yang dapat mengikat dan menetralkan penyerangan asing seperti virus. Jadi kalau kita punya antibodi virus, misalkan si virus itu masuk ke dalam tubuh kita, jadi tubuh kita sudah mengenal, jadi bisa melawan, itu yang disebut antibodi. Oke. Sebagai respon terhadap infeksi alami atau vaksinasi. Oleh karena itu, si beta ini dapat menghindari antibodi, sehingga orang yang sudah pernah tertular virus corona yang sudah sembuh bisa kembali terinfeksi COVID-19. Ini yang biasanya tuh udah pernah kena, terus padahal udah vaksin juga, terus kena lagi. Nah, mungkin kenanya dengan varian beta, karena dia tadi seperti yang saya jelaskan, dia bisa menghindari antibodi. Nah, varian beta juga diketahui lebih mudah menular antar manusia. Gejala infeksi virus corona varian ini umumnya mirip dengan gejala COVID-19 secara umum, ya. Tetapi varian beta ini diketahui lebih kebal terhadap beberapa jenis pengobatan. Namun, penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa COVID-19 varian beta itu lebih ringan pada orang yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 seperti Sinovac, Pfizer, dan Moderna. Lagi-lagi vaksin ya. Yang ketiga, varian gamma atau P1 muncul di Brazil pada November 2020. Tingkat penularan virusnya masih belum diketahui. Tingkat keparahan infeksinya cenderung kebal terhadap pengobatan COVID-19. Nah, si gamma ini berisi 17 mutasi unik, terutama beberapa mutasi protein spike kunci yang ada di kedua varian yang pertama kali diidentifikasi di Inggris dan Afrika Selatan, serta beberapa mutasi lain. Selain itu, si gamma ini memiliki beberapa mutasi sama dengan B1351. Nah, varian ini pertama kali ditemukan di Brazil ya. Virus corona ini mirip dengan gamma. Varian diketahui dapat menimbulkan gejala yang mirip dengan varian beta. Dan efektivitas dari vaksin COVID-19 terhadap varian gamma ini masih belum diketahui dengan jelas dan harus diteliti. Oke, kita masuk ke varian Delta ya. Mungkin ini varian yang akhir-akhir ini menjadi booming di masyarakat Indonesia ya. Karena varian Delta ini memang pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020 dan menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 di India beberapa bulan ini. Tingkat penularan virusnya itu 30-100% lebih mudah menular dari varian alpha ya, dari varian-varian sebelumnya. Tingkat keparahan infeksinya dia membutuhkan rawat inap hampir 2 kali lipat dari varian alpha karena gejalanya ini mungkin lebih kuat dibandingkan varian-varian sebelumnya. Oke, varian Delta dari virus coronavirus ini adalah varian yang paling mudah menular dan menyebar secara cepat. Jadi diketahui lebih sering ditemukan pada orang dewasa dan berdasarkan penelitian varian Delta ini ditemukan juga pada anak-anak. Karena sebelumnya kita tahu di tahun 2020 jarang anak-anak terinfeksi coronavirus
Akan tetapi di tahun 2021 ini dengan varian Delta, hampir anak-anak itu terkena dan di bawah umur 50 tahun bahkan hampir 33 kali lebih beresiko untuk terinfeksi varian ini. Nah, sampai saat ini masih belum diketahui kenapa sih varian Delta ini sangat mudah menyebar ya. Jadi mungkin penelitian tuh menunjukkan bahwa mungkin saja Delta ini lebih cepat berkembang biak dan memasuki serta kuat melawan sel tubuh manusia ya. Tapi penelitian sejauh ini juga menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 seperti vaksin AstraZeneca, lalu Pfizer, itu memberikan perlindungan hingga 60-79% terhadap varian Delta dengan dosis pemberian penuh sebanyak 2 dosis. Kita lanjut ke varian of interest ya. Jadi ada varian Lambda yang muncul di Peru pada bulan Desember 2020. Tingkat penularan serta tingkat keparahannya masih belum diketahui ya, makanya masih dalam penelitian lebih lanjut. Makanya golongan ini termasuk dalam varian of interest. Nah, hingga saat ini belum ditemukan bukti yang cukup untuk memastikan apakah COVID-19 varian Lambda ini mudah menular atau lebih berat lagi gejalanya dibandingkan varian-varian lain. Namun, laporan kasus sejauh ini menunjukkan bahwa tingkat penularannya tidak berbeda jauh dengan virus corona jenis pertama. Selain itu, beberapa riset juga menunjukkan vaksin COVID-19 dapat memberikan perlindungan terhadap virus corona varian Lambda. Next. Yang termasuk varian of interest lagi adalah Kappa ya, yang muncul di India juga pada bulan Oktober tahun 2020. Seperti Lambda, varian Kappa ini masih belum diketahui tingkat penularan dan tingkat keparahan infeksinya. Jadi berdasarkan laporan kasus COVID-19 secara nasional diketahui sebenarnya Kappa ini sudah masuk ke Indonesia di bulan Juli 2021. Tapi dia juga memiliki pola mutasi yang mirip dengan varian Delta, tetapi untuk tingkat penularan dan keparahannya masih belum diketahui secara jelas. Meski demikian, beberapa penelitian sejauh ini menyatakan bahwa varian Kappa ini tidak menunjukkan tingkat penularan atau keparahan infeksi yang lebih parah dibandingkan yang tadi ya, alpha, beta, gamma, dan delta. Next. Oke, next. Tadi kita sudah tahu ya, yang mana yang termasuk golongan varian of concern sama varian of interest ya. Nah, gejala COVID-19 itu seperti apa sih? Jadi kalau kita tiba-tiba sakit, mau tahu kita ini terkena COVID-19 atau enggak, biasanya dengan gejala. Gejalanya semua pada umumnya sama, dari varian alpha, beta, gamma, delta, bahkan kappa, dan yang lain-lain itu semuanya sama. Jadi pertama itu yang paling umum itu adalah batuk ya. Jadi seperti flu-like syndrome ya. Jadi batuk, kemudian demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri otot, yang khas di sini adalah anosmia. Tapi tidak semua orang akan memiliki gejala anosmia. Tapi pada varian Delta, itu hampir seluruh yang terkena itu mengalami gejala anosmia yang agak lama. Itu anosmia itu apa sih? Anosmia itu adalah hilang penciuman ya. Tiba-tiba kita nggak bisa nyium apapun, mau dimasukkan apapun di hidung itu nggak ada bau sama sekali. Jadi mungkin rasanya itu kena indera perasanya kena, indera penciuman kena. Pada kasus tertentu, COVID-19 varian alpha, beta, gamma, dan delta juga bisa menimbulkan gejala yang lebih parah. Jadi seluruh coronavirus itu memang walaupun memiliki gejala yang sama, tapi tingkat keparahan itu ditentukan dari seberapa berat si coronavirus ini menginfeksi organ terutama paru dan organ-organ penting lainnya. Jadi kalau misalkan organ penting kita terkena dan mungkin daya tahan tubuh kita turun atau lagi kurang fit, jadi bisa timbul sesak nafas, dada berdebar-debar, berkurang nafsu makan, hingga penurunan kesadaran atau koma. Nah, gejala beratnya itu agak lebih beresiko muncul pada kelompok usia lanjut, penderita penyakit penyerta atau komorbid seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau asma. Di sini bisa tahu ya beberapa gejala. Jadi tingkat keparahan itu kita bagi dari pasien tanpa gejala, ringan, sedang, dan berat.
Next. Next. Oke. Untuk pasien tanpa gejala, sini saya mau jelasin lagi lebih detailnya ya. Jadi kalau tanpa gejala itu kita tidak memiliki gejala apapun yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya, ada batuk, demam, nyeri tenggorokan, anosmia, dan yang lain-lain. Tapi setelah dilakukan PCR, tadi yang saya jelaskan, ada yang pasien asimptomatik atau tanpa gejala. Nah, dia setelah dilakukan PCR, dia ternyata positif. Jadi yang pasien tanpa gejala ini itu tidak memiliki gejala apapun, dan diketahui frekuensi nafas atau nafasnya tidak ada memiliki gangguan. Dan setelah dicek saturasi atau oksigen yang masuk ke dalam darah itu lebih dari 95%. Nah, pasien-pasien ini dapat melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi tanpa perlu perawatan yang khusus ya. Hanya cukup mungkin dengan meningkatkan daya tahan tubuh, minum vitamin C, D, dan zinc. Lama perawatannya dia 10 hari isolasi sejak pengambilan spesimen atau sejak 10 hari PCR-nya ditegakkan. Lalu untuk pasien ringan, gejala ringan biasa ya, kayak batuk, tadi saya bilang seperti flu-like syndrome, demam, batuk, sakit kepala, mungkin ada anosmia juga, kemudian hilang pengecapan, ya karena tadi indranya yang kena juga, terus bisa juga mialgia atau nyeri-nyeri tulang otot, nyeri tenggorokan, pilek, bersin, mual, muntah, nyeri perut, diare, konjungtivitis atau mata kemerahan, kemudian merah-merah pada badan atau jari kaki, itu bisa timbul pada pasien yang terinfeksi COVID-19. Nah, kalau gejala ringan, kita tentukan dengan pernapasannya, kita tidak merasa sesak. Kemudian pernapasan masih normal 12-20 kali per menit dengan saturasi lebih dari 95%. Ya. Jadi untuk tempat perawatannya bisa hanya isolasi fasilitas pemerintah atau isolasi mandiri. Kemudian di rumah dapat meminum antivirus seperti oseltamivir atau favipiravir, kemudian azitromisin, vitamin C, D, dan zinc. Cuma untuk saat ini azitromisin sudah tidak direkomendasikan pada pasien gejala ringan, sedang, dan berat, jadi digantikan oleh levofloxacin. Lama perawatannya itu 10 hari ya dari isolasi pertama ya, tadi sama seperti tanpa gejala. Setelah terdiagnosa PCR-nya positif, dapat melakukan isolasi selama 10 hari. Tapi dengan gejala, misalkan ada gejala walaupun ringan, batuk, itu ditambah 3 hari setelah bebas gejala. Next. Pasien dengan gejala sedang. Bagaimana kriteria yang dianggap sedang sih? Sedang itu hampir sama dengan gejala ringan ya. Hampir semua gejala ringan mungkin ada atau tidak ada pada pasien gejala dengan kriteria sedang. Hanya yang membedakan itu adalah sesaknya. Jadi di sini frekuensi nafas dari pasien tersebut 20-30 kali per menit. Mulai sesak nafasnya, mulai ngap-ngapan kalau kita sebut ya. Dan setelah dicek ternyata saturasi pasien itu di bawah 95, oksigenasi dalam tubuh sudah terganggu, ya. Jadi sudah ada gangguan dari oksigenasi tubuh, tapi tanpa distres pernapasan, tanpa gangguan pernapasan yang beresiko terjadinya kegagalan nafas. Nah, tempat perawatannya biasanya dengan saturasi oksigen di bawah 95% disarankan untuk dirawat di rumah sakit darurat COVID atau rumah sakit rujukan dan rujukan. Terapinya dapat diberikan favipiravir, remdesivir atau Amigan ya. Kemudian tadi yang azitromisin saat ini sudah tidak dipakai lagi, pakainya levofloxacin, kortikosteroid, vitamin C, D, zinc, antikoagulan, dan yang lain-lain. Tapi obat-obatan ini harus dikonsulkan terlebih dahulu, tidak boleh langsung kita beri sembarangan atau minum secara minum sembarangan ya, karena beberapa obat pasti mempunyai efektivitas dan efek samping pada beberapa pasien. Oke. Dan dibutuhkan terapi oksigen secara efektif ya. Jadi pada pasien sedang ini karena diketahui sudah timbul sesak, saturasi turun, jadi dibutuhkan oksigen. Bahkan sampai mungkin dibutuhkan arus sedang sampai tinggi ya, HNFC, katanya disebut dengan HNFC.
Nah, lama perawatannya sama seperti ringan, tapi disarankan memang setelah 10 hari dengan terkonfirmasi positif, ditambah 3 hari bebas gejala. Lalu pasien yang disebut dengan berat dan kritis. Next. Yang disebut dengan gejala berat dan kritis itu lagi-lagi dengan frekuensi nafas. Karena memang coronavirus ini yang paling berat itu adalah mengganggu pernafasan atau dia menginfeksi pernafasan yang disebut dengan pneumonia ya. Nah, jadi dia timbul akut respiratory distress syndrome atau gagal nafas. Jadi frekuensi nafasnya tuh udah lebih dari 30 kali per menit ya. Jadi kalau dihitung tuh nafasnya cepat, kayak orang ngap-ngapan habis lari, seperti itu ya. Nah, terus tapi ini terus-terusan. Kalau habis lari kan saat itu aja. Kalau dengan pasien COVID-19 dia terus-terusan. Nah, saturasinya diketahui bahkan lebih kurang dari 95. Dengan pemakaian oksigen juga tetap turun ya. Atau kadang yang disebut juga hypoxia, pasien dengan saturasi 70, normalnya ini saturasi oksigen itu harusnya pada kita di atas 95% ya. Jadi kalau misalkan udah di bawah itu patut diperhatikan, pasti ada masalah. Nah, kalau ada pasien gejala berat, saturasi bisa turun anjlok-anjlokan, bisa sampai 80, 70. Nah, kalau udah dipasang oksigen baru naik lagi. Nah, ini yang disebut dengan pasien berat atau kritis ya. Jadi ada resiko gagal nafas, sepsis atau infeksi seluruh tubuh, shock sepsis, dan multi organ failure atau keganggunya organ-organ tubuh lain ya, organ-organ penting seperti jantung, ginjal, paru, hati, dan lain-lain. Nah, tempat perawatannya justru pasti butuh ICU atau rumah sakit rujukan ya. Nah, terapinya itu hampir sama, cuma dia apabila terjadi kegagalan nafas, dibutuhkan ventilator atau oksigen tingkat tinggi ya. Lama perawatannya ini tidak bisa ditentukan sampai dinyatakan PCR-nya itu negatif dan klinisnya pasien itu membaik. Nah, seperti kita tahu ya, jadi tadi sudah saya jelaskan varian alfa, beta, gamma, dan lain-lain itu sudah ada di Indonesia. Jadi kita percaya ya harusnya COVID-19 ini memang ada. Nah, bagaimana cara terbaik untuk mencegahnya? Lagi-lagi dengan protokol kesehatan dan vaksinasi. Karena vaksin itu memasukkan virus ke tubuh kita, virus yang jelas sudah mati ya, sudah ibaratnya sudah tidak aktif lagi, kemudian dimasukkan ke tubuh. Jadi tubuh tidak sudah tahu nih, oh ini si virus corona. Jadi begitu masuk atau begitu kita terinfeksi, otomatis si daya tahan tubuh atau imunitas kita atau antibodi tubuh kita langsung menyerang si virus ini. Jadi udah kenal. Kalau kita belum vaksin atau belum pernah terkena sama sekali, begitu kena infeksi otomatis gejalanya akan lebih berat. Next. Oke, kita sebagai mungkin masyarakat Indonesia, tadi ya seperti kita tahu ya bahwa Indonesia ini termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Bagaimana sih kita menjaga kita sendiri ataupun keluarga kita tetap sehat di era COVID-19 ini? Atau yang mungkin pemerintah gadang-gadangkan itu adalah era new normal ya. Nah, yang pertama itu dengan menjaga kebersihan dengan protokol COVID-19. Nanti saya jelaskan lagi. Yang kedua, tingkatkan sistem imun. Bagaimana cara meningkatkan imun? Nanti saya jelaskan lagi. Konsumsi makanan bergizi dan suplemen. Apa aja yang nanti yang kita harus konsumsi selama masa pandemi ini. Lalu olahraga secara teratur. Next. Nah, protokol kesehatan mungkin udah nggak awam lagi ya. Hampir semua mungkin tahu di spanduk-spanduk dan yang lain-lain. Mungkin sudah di media pun sudah sering dipampang ya bahwa protokol kesehatan itu dengan beberapa cara. Yang pertama jelas cuci tangan. Harus rajin-rajin cuci tangan ya. Minimal mungkin 30 menit atau sesering mungkin kita melakukan cuci tangan sebelum beraktivitas. Itu baik untuk menjaga diri kita terhindar dari COVID-19. Terus hindari menyentuh wajah ya, terutama kalau di luar. Jadi daerah hidung, mulut yang resiko
si COVID ini masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk orang-orang yang mungkin sudah ada gejala batuk dan bersin, diharapkan menerapkan etika batuk dan bersin ya. Contohnya seperti ini. Jadi batuk jangan sembarangan batuk, menggunakan sarung tangan atau mungkin tisu ya. Lalu kalau tidak ada ditutup dengan lengan ya. Jadi infeksi si virusnya ini tidak mudah langsung menyebar ke orang sekitar. Lalu gunakan masker karena ini jelas melindungi kita dan melindungi orang sekitar kita. Jaga jarak sosial ya. Jadi tadi kontak erat itu adalah jarak dengan kurang dari 1 meter selama 15 menit. Jadi wajib menjaga jarak sosial, kalau bisa sih 1,5 meter atau 2 meter dari orang sekitar. Jadi kalaupun mereka batuk atau mereka mengeluarkan droplet si COVID-19 ini, kita terhindar tidak beresiko terinfeksi. Lalu lakukan isolasi mandiri ya kalau untuk pasien-pasien yang sudah terkena atau memiliki gejala. Jadi apabila kita merasa punya gejala ringan atau badan lagi ngilu-ngilu atau mungkin batuk dan pilek, disarankan segera lakukan isolasi mandiri untuk menjaga keluarga kita supaya tidak ikut terkena. Next. Nah, bagaimana cara meningkatkan sistem imun tubuh kita? Imunitas tubuh itu apa sih? Imunitas itu adalah daya tahan tubuh kita untuk melawan penyakit, nggak cuma COVID-19 ya, penyakit lain. Jadi kita tetap sehat, bugar selama beraktivitas. Yang pertama itu adalah cukup tidur. Jadi tidur yang disarankan itu adalah minimal 8 jam, 6-8 jam. Cuma untuk masa pandemi ini kalau bisa disarankan 10 jam ya. Nah, jangan stres ya. Terutama nih untuk mahasiswa-mahasiswa pasti banyak yang mikir kuliah, mungkin ujian dan yang lain-lain, terus ditambah mungkin masalah dengan teman atau pacar dan yang lain itu kalau bisa dihindari, jangan stres. Nah, kalau tubuh lagi sedang tidak fit tadi seperti yang saya jelaskan, segera lakukan isolasi mandiri atau jangan keluar rumah. Jadi kita melindungi orang sekitar kita agar tidak ikut terkena. Nah, hindari lingkungan rokok ya, karena asapnya itu mempengaruhi pernapasan. Rokok yang pasif itu resiko terkena infeksi paru-parunya itu lebih tinggi dibandingkan rokok yang aktif. Tapi dengan seperti ini jangan juga menjadikan udah mendingan rokok aja gitu kan. Jadi tidak seperti itu, karena kalau misalkan kita rokok kafeinnya masuk dan mempengaruhi paru-paru, kalau kita terkena itu gejalanya juga akan semakin berat. Nah, jadi tadi jangan stres, enjoy, jangan terlalu serius ya. Lalu pastikan tubuh terhidrasi dengan baik. Jadi konsumsi cairan dipastikan 2 liter per hari. Next. Nah, makanan apa yang harus kita konsumsi sama pandemi ini ya? Jadi makanan yang bergizi dan seimbang, juga suplemen. Nah, perbanyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran ya, banyak mengandung vitamin E, A, C, dan E, karena memiliki antioksidan yang tinggi. Lalu makanan yang gizi seimbang, jadi seimbang ya, proteinnya, karbohidratnya, lemaknya, itu harus seimbang. Lalu hindari makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta makanan siap saji, terutama orang-orang yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan. Ya, biasakan dengan memakan masakan yang matang. Jadi usahakan ya tadi seperti saya jelaskan si coronavirus ini tidak kuat terhadap panas. Jadi kalau makanan yang matang otomatis aman untuk tubuh kita. Next. Jaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh ya dengan konsumsi cairan atau minum air putih secara yang banyak sebanyak 2 liter per menit karena itu mempengaruhi ion atau elektrolit tubuh. Jadi semakin kita terhindar dari dehidrasi, tubuh akan lebih fit dan lebih baik. Untuk suplemen, bisa menggunakan suplemen antioksidan yang tadi seperti saya jelaskan ya, seperti vitamin D3. Karena vitamin D ini seperti kita ketahui, dia membuat sumsum tulang kita memproduksi darah atau yang darah secara baik. Jadi di darah ini kita tahu ya, dia mengikat oksigen, sehingga apabila kita terkena atau terinfeksi, otomatis gejalanya tidak akan semakin berat.
Nah, diharapkan selama pandemi ini kita melakukan olahraga teratur ya. Bagaimana sih olahraga yang baik? Yang pertama, olahraga ringan aja. Seperti selama 20-30 menit ya. Jadi jangan terlalu ekstrim juga. Seperti mungkin sepeda, jogging, dan yoga ya. Tapi diutamakan olahraganya indoor aja. Karena semakin kalau kita olahraga outdoor dan tidak melakukan protokol kesehatan secara baik, resiko infeksi juga ada. Ya, jadi disarankan menggunakan alat olahraga atau pribadi. Jadi jangan pakai buat sepunya temen ya. Kalau bisa, kalau memang mau melakukan olahraga di luar, itu pakai punya pribadi aja. Terus tetap menggunakan masker ya di olahraga outdoor dan indoor apabila tidak sendirian. Ada teman atau mungkin ada siapa, nah itu kita tetap menggunakan masker. Nah, tetap menjaga jarak lebih dari 1,5 meter. Bawa hand sanitizer ya, atau mungkin di sini sekarang udah banyak ya di publik itu untuk cuci tangan, sabun, dan lain-lain. Seperti kita ketahui tadi si coronavirus ini dia mudah non-aktif dengan air sabun atau alkohol. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya bisa ditanyakan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Anda atas paparan yang begitu menarik materi mengenai COVID-19. Baik, hadirin semuanya, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Sesi ini akan dibagi menjadi 2, di mana tiap sesinya akan diberikan kesempatan bertanya kepada 3 orang. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan dapat open mic atau dapat diketik lewat kolom chat. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Clarissa Dwi-A, silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Clarissa Dwi Arfianti. Saya ingin bertanya, Dok, jika kita ini positif nih, di dalam tubuh kita tuh ada virus COVID-nya. Nah, terus ada gejalanya juga tuh kayak batuk, pilek. Nah, terus benda di sekitar kita itu kayak terkena semburan air liur atau sebagainya lah, Dok, ketika kita batuk. Nah, apakah dari benda tersebut dapat kembali memapari tubuh kita, Dok? Kalau enggak, apakah aman, Dok, jika setelah isoman tuh kamar bekas isolasinya enggak dibersihin gitu, Dok? Nah, yang kedua, boleh ya 2 pertanyaan? Yang kedua, apa sih, Dok, yang terjadi di tubuh kita, di dalam tubuh kita tuh ketika kita mengalami anosmia atau nggak dapet nyium, nggak dapet merasa makanan gitu. Soalnya kepo, Dok, kok bisa tiba-tiba nggak nyium, kok bisa tiba-tiba nggak ngerasain makanan gitu, Dok. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Clarissa. Untuk dokter, apakah ingin langsung jawab atau menunggu pertanyaan yang lain dulu ini? Bagaimana, Dok? Belum ada pertanyaan. Ini ada yang bertanya lewat kolom chat. Mau dibacakan sekalian apa gimana, Dok? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifa Aulia Wulayalin. Izin bertanya, saya melihat kasus orang yang sudah divaksin, namun beberapa hari kemudian orang tersebut meninggal. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Lalu apa persiapan yang harus dilakukan seseorang sebelum vaksin? Terima kasih.
Belum ada dong. Mungkin bisa dijawab dulu. Saya jawab dulu aja ya dari Mbak Marisa ya. Kalau misalkan kita positif, terus tempat yang sekitarnya itu apakah berisiko menularkan ya, maksudnya gitu ya. Tentu berisiko menularkan. Tapi si COVID-19 ini tadi saya bilang dia itu rentan terhadap panas, cahaya matahari atau ultraviolet ya. Kemudian juga rentan terhadap cairan yang berbau sabun atau etanol dan yang lain-lainnya, alkohol dan lain-lain. Nah, kalau udah misalkan kita positif, otomatis kita suka batuk atau batuk ya, batuknya di sembarang tempat ya, apalagi tanpa masker. Nah, jelas benda itu beresiko menularkan. Beresiko menularkan itu seperti apa? Yaitu tahan 3 kali 24 jam dari sejak benda itu terpapar. Ya, jadi makanya kalau kita misalkan ada keluarga yang positif, disarankan untuk tetap memakai masker di rumah. Kenapa? Karena takutnya resiko penularan itu dari dia bersin, dia batuk, dan lain-lain dari bendanya, bukan langsung kepapar dalam jarak yang jauh ya. Nah, jarak jauh ternyata kena juga. Itu mungkin karena dari resiko benda yang terpapar itu. Jadi disarankan untuk memakai masker. Nah, untuk diupayakan juga si benda ini misalkan ada yang positif, kalau bisa tempat-tempat yang kira-kira habis didudukin, mungkin ditidurin atau mungkin dipegang dan lain-lain itu disemprot dengan cairan alkohol atau disinfektan untuk menjaga supaya keluarga yang lain tidak terkena juga atau yang lain tidak terkena juga. Jadi cara paling aman sih lakukan isolasi mandiri ya, seperti saya bilang tadi. Dan kalau sudah dipastikan bahwa dia sembuh atau sudah PCR-nya sudah negatif, tetap ruangan sekitarnya itu dilakukan disinfektan. Fungsinya apa? Ya untuk supaya menjaga yang lain. Nah, tadi pertanyaan kedua, tadi Mbak Clarissa katanya kepo ya, apa sih yang terjadi di tubuh kita? Kenapa tubuh kita nih sampai hilang penciuman, sampai hilang indera perasa dan lain-lain? Itu uniknya si coronavirus, dia menyerang sel tubuh manusia, terutama indera kita ya. Inderanya itu yang diserang itu terutama indera penciuman. Kenapa? Karena dia memang ngumpulnya di saluran nafas. Saluran nafas itu dua tadi, hidung sama mulut. Ya, jadi yang paling mudah kena karena dia ngumpul di situ. Tinggi. Jadi yang paling kena itu hidung. Jadi hidungnya itu hilang penciumannya karena sel-sel yang hidung itu terinfeksi. Jadi pas. Makanya kalau misalkan pemeriksaan PCR, diperiksa itu kalau hidung. Dan pertanyaan kedua dari Mbak Mufisa ya, setelah vaksin meninggal, ya. Memang banyak beberapa kejadian vaksin, apalagi kalau yang saya tahu ya, kalau vaksin AstraZeneca ya yang agak menimbulkan banyak gejala yang agak berat. Nah, ini bukan masalah vaksinnya, bukan masalah vaksin Sinovac-nya, AstraZeneca-nya atau Moderna-nya. Itu jadi karena kondisi tubuh kita. Jadi persiapannya tadi apa? Bagusnya pertanyaannya, persiapannya apa sih sebelum kita vaksin? Ya, persiapannya itu kita pastikan bahwa tubuh kita fit, bahwa tubuh kita sehat. Jadi dipastikan juga kita tidak terkena COVID-19. Jadi jangan mentang-mentang kita lagi demam, lagi kayak aduh saya kayaknya sakit nih COVID-19, terus kita mau langsung vaksin. Nah, itu yang menyebabkan gejala kita makin tambah berat, bahkan sampai ada yang meninggal. Jadi seperti jelas vaksin ini itu adalah kita memasukkan virus corona itu ke dalam tubuh. Jadi saat kita lagi sakit, antibodi kita itu lagi nyerang si virus corona yang masuk. Begitu dimasukin lagi vaksin, otomatis si antibodinya bingung nih. Yang nyerang duluan nyerang si vaksin, nyerang infeksi yang dari vaksin atau infeksi yang asli. Jadi mungkin nyerangnya infeksi yang vaksin, yang aslinya makin berkembang, makin memperparah tubuh kita jadi sampai meninggal. Jadi penyebabnya itu adalah bukan vaksinnya, tapi tubuh kita saat lagi gak fit kita paksa untuk divaksin, itu yang salah. Sampai sini ada. Kira-kira ada kurang puas? Bagaimana
Viva Aulia, apakah sudah cukup jawabannya? Tadi persiapannya sekarang sih udah mulai tenaga kesehatan udah mulai aware ya. Jadi kalau misalkan sebelum vaksin tuh biasanya di swab antigen dulu untuk pastiin bahwa dia ini nggak kena COVID-19. Jadi vaksin tubuhnya. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Dok. Oke, terima kasih, Dok. Terima kasih penjelasannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan Assalamualaikum. Saya dengar orang yang sudah terpapar COVID katanya tidak perlu vaksin karena itu apakah suara saya terputus tadi? Saya ulangi pertanyaannya. Saya dengar orang yang sudah terpapar COVID katanya tidak perlu vaksin karena itu sudah dapat vaksin alami dari virus itu sendiri ketika dia terpapar. Apakah hal tersebut benar? Terima kasih. Saya langsung jawab aja ya. Seperti ini putus ya. Apabila kita terpapar COVID-19, apakah tidak perlu vaksin? Jadi seperti yang dijelaskan dari Menteri kan, jadi COVID-19 itu punya mutasi yang banyak. Ya, ada yang pada konsen atau pada COVID-19 ya. Dan sampai saat ini sebenarnya semua itu masih diteliti apakah masih banyaknya. Jadi yang kita ketahui COVID-19 yang ada di tubuh kita itu varian alpha kah, beta kah, gamma kah, atau delta kah, atau apa kah, kita nggak tahu karena ya kalau itu butuh penelitian selanjutnya ya gitu. Jadi saat terkena COVID-19 dengan gejala, nah udah gitu kita dinyatakan sembuh, ya kita wajib vaksin. Kenapa? Karena vaksin itu kan ternyata apabila terkena tidak parah dari gejala yang saat ini kita dapatkan. Jadi apakah perlu divaksin atau harus perlu? Itu karena tadi seperti badan nampak ya, kecil, tapi pasti kita kena, tidak risiko kena. Jadi tergantung kita atau kita dengan ada bantuan vaksin jelas mengurangi risiko dari paparan ekstrim. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Selanjutnya ini dari Mbak Mar'atus Solihah. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mar'atus Solihah. Izin bertanya dokter. Jadi ada sebagian masyarakat itu percaya dengan berkumur-kumur menggunakan air garam, kemudian misalnya kita tunggu 5 menit, langsung kita minum air garamnya itu bisa mengatasi COVID-19 gitu dok. Bagaimana menurut dokter dengan pernyataan tersebut? Ini saya langsung jawab aja. Jadi berkumur-kumur air garam ya. Sebenarnya namanya virus ya, COVID-19 kan ya. Beda sama mungkin infeksi bakteri. Bakteri itu obatnya masih jelas antibiotik. Kalau virus itu memang balik lagi ke imunitas dan daya tahan kita. Jadi untuk pencegahannya jelas tadi karena kita melihat di karakteristik dari si virus ini dengan panas, cahaya matahari, itu jelas pencegahan paling utamanya ya. Karena ini tadi kita pakai masker. Nah, kalau untuk kumur-kumur dengan menggunakan air garam, itu masih harus dipastikan lagi ya, karena memang banyak hoax yang saat ini muncul dengan inilah, dengan A, dengan B lah, dengan C lah, itu banyak sekali
yang beredar ya. Tapi dipastikan kalau dari WHO pencegahannya dan penanganannya itu hanya yang tadi saya jelaskan, protokol kesehatan, imunitas tubuh, dan makan konsumsi makanan yang seimbang, sama olahraga. Balik lagi nah, jadi kenapa digadang-gadangkan itu karena dengan kita meningkatkan kondisi kita tetap sehat, tetap baik, jadi jadi kalau untuk dengan garam belum ada penelitian itu, yang ada malah sebenarnya itu cuci hidung ya dengan cairan air gitu dengan cairan garam atau yang disebut dengan NaCl, yaitu untuk mengurangi tingginya infeksi virus di daerah saluran pernapasan. Oh, baiklah. Terima kasih, Bu Dokter. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Vina. Assalamualaikum, saya Vina Nurrahmania, izin bertanya dok. Jika orang yang sudah terkena COVID-19, apabila ingin vaksin harus menunggu 3 bulan terlebih dahulu. Namun jika tidak menunggu 3 bulan, apakah itu boleh? Dan jika boleh, apakah ada pengaruh terhadap tubuh kita? Beda-beda ya penyebabnya. Ada yang mungkin cuma sehari atau kemudian itu ada yang kita bahkan sampai 3 bulan. Jadi yang dengan long term COVID ya. Seperti 3 bulan PCR masih aja positif, dan 2 bulan masih aja positif ya. Sebenarnya positif itu belum tentu dia terinfeksi, atau mungkin kalau yang pada pasien-pasien yang berat sampai PCR-nya negatif. Jadi kenapa diterapkan 3 bulan? Karena tempat penelitian memang paling lama itu terinfeksi adalah 3 bulan. Jadi baiknya sih setelah dapat positif 3 bulan. Tapi kalau memang dipastikan dengan PCR yang sudah negatif, mungkin sebulan jarak atau vaksin dipastikan kondisi tubuh baik, itu nggak apa-apa. Iya, bagaimana Mbak Vina? Apakah dapat diterima jawabannya atau mungkin kurang jelas? Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya ya. Oke, dikarenakan waktunya juga sudah hampir habis, mungkin dicukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil webinar hari ini, bahwasanya COVID-19 disebabkan oleh virus yang tergolong dalam family coronavirus. Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Nah, untuk COVID-19 ini terdiri dari kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, kontak erat, pelaku perjalanan, dan discarded. Nah, selama pandemi COVID-19 ini muncul varian-varian baru hasil mutasi. Nah, varian tersebut terdiri dari varian alfa, beta, gamma, delta, lambda, dan kappa, di mana tiap varian memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan adanya penyebaran varian baru tersebut, saat ini gejala COVID-19 bisa bervariasi juga tingkat keparahannya. Namun, secara umum gejalanya sama dengan gejala COVID-19 pada umumnya, antara lain batuk, demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan anosmia.
Nah, untuk pasien tanpa gejala, pasien ringan, sedang dan berat atau kritis memiliki gejala serta perawatan yang berbeda. Apapun jenis variannya, cara terbaik untuk mencegah penularan virus corona adalah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, kita juga dapat melakukan vaksin untuk memberikan perlindungan terhadap beragam varian virus corona yang baru. Kemudian untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, kita dapat menjaga kebersihan dan protokol COVID-19, meningkatkan sistem imun, mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen, serta olahraga secara teratur. Baik, sebelum kami tutup webinar kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan webinar kali ini. Alhamdulillah, acara demi acara dalam diskusi kali ini telah dilewati. Akhirnya, saya Irfana Ulia selaku moderator mohon undur diri. Kita bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke, wah terima kasih Dr. Nanda atas pemaparan materinya. Luar biasa sekali bukan? Banyak insight-insight baru tentang varian COVID-19 dan cara pencegahannya. Terima kasih juga kepada saudari Irfana Ulia yang telah memandu jalannya pemaparan materi dan diskusi kali ini. Mengingatkan kembali kepada para peserta webinar untuk men-screenshot ketika di dalam Zoom atau bukti presensi sebagai salah satu cara untuk mendapatkan sertifikat nanti. Akhirnya acara demi acara sudah kita lewati bersama. Alhamdulillah, semua rangkaian acara berjalan dengan lancar. Kami mewakili panitia penyelenggara ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para hadirin yang sudah bersedia mengikuti webinar Bakti Sosial dari awal hingga akhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam memandu acara ini terdapat hal yang kurang berkenan di para hati saudara. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk sesi terakhir, itu sesi foto bersama. Silahkan teman-teman bisa mengaktifkan kamera dan bergaya. Oke, teman-teman boleh mengaktifkan kamera Zoom-nya terlebih dahulu untuk bisa foto bersama. Oke, pada si IT saya persilahkan. Gimana, apakah teman-teman udah pada siap nih buat foto bersama? Oke, siap ya. Satu, ya kita udah gaya nih semua nih. Yuk, 1, 2, udah? Boleh ganti? Ganti gaya lagi, foto lagi. Lagi ya. 1, 2. Kurang apa nambah lagi nih? Oke, cukup ya. Baik, selanjutnya adalah penutupan yang disertai dengan dokumentasi dan penyerahan sertifikat. Diingatkan kembali kepada seluruh hadirin untuk tetap mengaktifkan kamera Zoom-nya ya. Kepada si IT, dipersilahkan untuk men-share screen kenang-kenangan. Oke. Ya, ini kenang-kenangan untuk Ibu Dokter. Kita foto bersama dulu ya, pakai kenang-kenangannya. Kenang-kenangannya secara virtual. Oke, difoto ya. 1, 2. Oke. Terima kasih tim IT. Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, para hadirin yang sudah hadir di sini. Sampai ketemu di acara-acara selanjutnya yang lebih menarik lagi tentunya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nanda telah hadir.
Ya, teman-teman silahkan diisi link presensinya, kemudian di screenshot untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian acara sudah kami akhiri, silahkan leave dari Zoom ini, boleh. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. I want you to share that. When it comes to you, I want you to share that. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration, Clean Bandit, China Paul, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to Stay up there. Stay up so there. rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop. No time for your dear. now she got a